Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam ibadah raya hari ini dan setiap kita mari kita persiapkan hati kita untuk hari ini kita menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Dan berkat daripada Bapa di surga menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita bermazmur bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Kami hari ini mau menikmati setiap kasih-Mu. Kami mau menikmati setiap anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu
menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat campur tangan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau beracara bagi kami terus Tuhan menyiapkan hati kami untuk terus ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Hari ini kami mau menyiapkan hati kami, untuk kami boleh dipenuhi dengan kasih-Mu, untuk kami dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan
Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Jamah hati kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beracaralah bagi kami ya Tuhan dan berfirmanlah bagi kami. Segala pujian, segala syukur kami siapkan hati kami, pendengaran kami, roh kami untuk kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayai Yesus dan kita mengikut Yesus, suka atau tidak suka di dalam hidup kita harus sepadan atau berpadanan dengan Injil Kristus. Maka patron dan jalan-jalan kehidupan kita itu sudah jelas, yaitu Injil yang membuat kita harus berdiri teguh, yang membuat kita juga harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Filipi 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus. Keinginan, hasrat dari Rasul Paulus ketika dia datang dia bisa melihat, ketika dia tidak datang tapi dia bisa mendengar, bahwa mereka tetap teguh berdiri dalam satu roh, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lah, keinginan Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat di Filipi teguh berdiri dalam satu roh, berjuang untuk iman dalam kehidupan orang percaya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Nah, setiap kita yang hari ini mengikut Yesus, maka kita juga harus memiliki hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Injil Kristus merupakan suatu tatanan atau suatu jalan kehidupan kita dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jadi ketika kita menapaki hari-hari kehidupan ini, Injil harus menjadi penerang dalam hidup kita. Hidup kita harus sesuai dengan Injil sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi, keinginannya adalah supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Inilah yang harusnya menjadi titik di mana kita harus merenungkan bahwa setiap saudara dan saya dituntut untuk hidup sesuai dengan Injil. Nah, kalau hidup kita hari ini mengikut Tuhan namun tidak mau hidup seperti atau berpadanan dengan Injil Kristus, tidak bisa Bapak Ibu. Maka hari ini kita dituntut untuk harus bisa untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kenapa Injil Kristus menjadi suatu patron atau suatu framing di dalam hidup kita, menjadi suatu pedoman dalam hidup kita, karena Injil itu memberikan nilai-nilai kebenaran yang luar biasa, di mana Yesus hadir, di mana Yesus menjadi pola, Yesus menjadi contoh dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini ketika kita mengikut Tuhan, maka kita juga harus terus berjuang dalam satu roh yang timbul dari berita Injil. Nah, kekuatan kita adalah Injil. Maka kalau hari ini bertubi-tubi dalam hidup kita mengikut Tuhan, itu banyak cemoohan, banyak hantaman-hantaman, cacian, fitnahan yang terjadi, itu merupakan suatu konsekuensi mengikut Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mengikut Tuhan dengan berbagai peristiwa-peristiwa dan tantangan-tantangan hidup seperti itu, maka kita harus memiliki kekuatan iman yang sungguh, kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau hari ini kita tetap berdiri dalam satu roh,
berjuang dalam iman yang timbul dari berita Injil, maka itu memang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kehidupan kita hari ini, mengikut Tuhan sampai hari ini kita lakukan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu dan hidupku. Setiap kita punya suatu pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kita dituntut untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, maka kita tetap harus berpegang kepada Injil Kristus. Karena itu kekuatan kita. Karena itu adalah suatu pedoman dalam hidup kita. Kita bisa melihat karya Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa menapaki hari-hari ini dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita bisa dimampukan dan dikuatkan. Itu semuanya juga karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya percaya berkali-kali hamba-hamba Tuhan sering mengatakan bahwa kalau mengikut Tuhan itu konsekuensinya harus menderita. Mengikut Tuhan itu harus kita betul-betul mau dianiaya. Seperti Yesus juga datang. Dia juga dianiaya, dia juga tidak diakui oleh dunia. Kita mungkin seperti itu juga perlakuan-perlakuan dunia terhadap orang-orang yang mempercayai Yesus. Karena kita berbeda dengan dunia, kita berbeda dengan keadaan lahiriah ini. Kita ketika mempercayai Yesus, kita menjadi warga kerajaan surga, kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia yang gelap seperti ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, dan dalam pergumulan apapun hari ini tetap hidup dan berpadanan dengan Injil Kristus supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan Tuhan dimuliakan, disenangkan karena langkah-langkah dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga itu menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan terus menerangi kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.